Sadarkah kalian kalau kita ini sebenarnya dikelilingi oleh kekuatan yang nggak kelihatan? Kekuatan yang bisa bikin rambut kalian berdiri atau bikin kaget waktu nyentuh gagang pintu. Hari ini, kita bakal bongkar rahasia di balik muatan goib ini pakai sebuah alat yang luar biasa. Pernah nggak sih kamu ngerasain kesetrum dikit pas megang gagang pintu? Atau lihat rambutmu jadi berdiri pas abis selepas topi? Nah, itu dia yang namanya listrik statis. Gaya tak kasat mata yang ada di mana-mana. Pertanyaannya sekarang, gimana coba cara kita buktiin sesuatu yang nggak bisa kita lihat itu beneran ada? Jawabannya ada di alat yang kelihatannya simple tapi sebetulnya jenius banget ini, elektroskop. Anggap aja ini kayak detektif khusus buat muatan listrik yang tugasnya nunjukin ke kita apa yang nggak bisa dilihat mata biasa. Oke, sebelum kita bedah tuntas cara kerja si detektif ini, yuk kita pahami dulu muatan tak kasat mata yang mau kita kejar ini sebenarnya apaan sih? Gampangnya gini, listrik statis itu intinya soal elektron yang pindah-pindah tempat. Jadi, waktu sebuah benda itu kelebihan atau malah kekurangan elektron, nah dia jadi punya muatan. Dan inilah yang mau kita deteksi. Sekarang baru deh saatnya kita kenalan lebih dekat sama si detektif muatan ini. Isinya apa aja sih? Dan gimana caranya dia bisa ngelihat sesuatu yang tak terlihat? Desainnya itu cerdas banget loh, saking sederhananya. Di bagian paling atas, ada knop logam. Ini kayak pintu masuk buat muatannya. Knop ini nyambung ke batang konduktor yang tugasnya nganterin muatan ke bawah ke arah dua daun logam yang super tipis dan ringan. Terus, semuanya ini dilindungi sama wadah kaca, biar nggak ada gangguan dari luar. Kuncinya di sini tuh bahan konduktornya, yang bikin muatan bisa ngalir bebas. Nah, ini dia prinsip fisika paling dasar yang bikin elektroskop ini bisa jalan. Waktu kedua daun logam itu dapat muatan yang sama, entah itu sama-sama positif atau sama-sama negatif, mereka bakal saling dorong dan mekar. Gampang kan? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Yuk kita lihat dua teknik investigasi utama yang dipakai detektif kita ini buat nemuin muatan. Namanya induksi dan konduksi. Metode pertama itu induksi. Ini tuh kayak sulap beneran deh. Dia bisa bekerja dari jarak dekat tanpa perlu nyentuh sama sekali. Nah, coba perhatiin baik-baik ya apa yang terjadi. Waktu ada benda bermuatan positif kita deketin, ingat, tanpa nyentuh. Elektron-elektron yang bebas di dalam elektroskop yang tadinya netral langsung lari ke atas, ngumpul di knop. Akibatnya apa? Bagian bawahnya, si daun-daun logam itu, jadi kekurangan elektron kan? Jadi deh mereka ikutan bermuatan positif. Karena kedua daun sekarang sama-sama positif, ya udah mereka saling dorong, mekar deh. Tadi kan cara yang tanpa sentuhan, sekarang kita lihat yuk apa yang terjadi kalau kita lebih blak-blakan dan bikin kontak langsung. Kalau pakai konduksi, ini bukan lagi cuma pemisahan muatan sementara, ini beneran transfer muatan. Jadi, muatan dari benda yang nyentuh itu bener-bener ngalir masuk dan nyebar ke seluruh elektroskop. Jadi, misalnya bendanya positif, ya seluruh elektroskop dari knop sampai ujung daunnya jadi positif juga. Dan pastinya daun-daunnya bakal mekar karena saling tolak. Nah, jadi ini dia beda utamanya yang harus kita ingat. Induksi itu cuma ngatur ulang posisi muatan yang udah ada di dalam, ibaratnya kayak misahin kerumunan orang aja. Sementara konduksi itu benar-benar nambahin muatan baru dari luar. Hasil akhirnya sih sama, daunnya mekar, tapi prosesnya beda banget. Daun yang mekar itu kan cuma ngasih tahu kita kalau ada muatan, tapi gimana kita bisa tahu itu muatannya positif atau negatif? Nah, disinilah pekerjaan detektif yang sesungguhnya dimulai. Caranya tuh jenius banget dan cuma perlu 3 langkah. Pertama, kita sengaja kasih elektroskopnya muatan awal yang kita tahu jenisnya. Misalnya negatif, jadi daunnya udah posisi mekar. Terus, kita deketin benda misterius yang mau kita tes. Langkah ketiga ini kuncinya, perhatiin reaksi daunnya. Apa mereka mekarnya makin lebar atau malah jadi agak mingkup? Jawabannya ada di situ. Logikanya gini nih, kalau benda yang kita deketin itu ternyata negatif juga, dia bakal mendorong lebih banyak lagi elektron turun ke daun. Daun yang tadinya udah negatif jadi makin negatif. Akibatnya gaya tolaknya makin kuat dan dia mekar lebih lebar. Sebaliknya, kalau bendanya positif, dia justru bakal narik elektron dari daun buat naik ke atas. Nah, ini bikin muatan negatif di daun jadi agak netral, gaya tolaknya melemah, dan daunnya jadi merapat. Keren banget kan? Kita kan udah lihat nih cara kerja si detektif muatan ini dalam skala kecil. Sekarang coba deh kita lihat gimana prinsip yang sama persis ini bekerja dalam skala raksasa di salah satu pertunjukan kekuatan alam yang paling dahsyat, petir.
Percaya atau enggak, pemisahan muatan yang kita lihat di daun elektroskop tadi, itu juga terjadi di dalam awan badai, tapi dalam skala yang gila-gilaan. Waktu tumpukan muatan positif dan negatif ini jadi terlalu besar, alam butuh cara buat nyimbangin lagi. Hasilnya, petir. Sebuah pelepasan muatan listrik raksasa yang super spektakuler. Elektroskop ini ngajarin kita pelajaran penting banget. Bahkan dengan alat yang paling sederhana sekalipun, kita bisa mulai mengungkap kekuatan-kekuatan alam semesta yang nggak kelihatan. Ini jadi bikin kita mikir ya, kira-kira misteri besar apa lagi sih yang ada di sekitar kita yang cuma nunggu ditemuin pakai alat atau cara pandang yang tepat?